Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asdiumur dengan NIM 2208060056 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis kasus menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita sudah mempunyai 50 data samples yang telah diinput. Uji pertama yang akan kita lakukan yaitu uji T independen. Pertama, kita ke menu Analyze, kita klik Comprehensive, kemudian kita klik Independent Sample T-Test. Nah, sini ada tes variabel dan grouping variabel. Tes variabel itu kita masukkan variabel numeriknya, dan grouping variabel tempat kita memasukkan variabel kategori. Sini pada tes variabel kita telah menginput HBI1, dan pada grouping variabel kita input exclude. Nah, kemudian kita ke define group. Ini adapun grup 1 kita tulis 0 dan 1, kemudian klik continue, setelah itu in. Nah, di sini kita dapat melihat hasil nilai rata-rata, standar deviasi, dan standar error kadar HB ibu untuk masing-masing kelompok. Rata-rata kadar HB ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 gram persen dengan standar deviasi 1,3228 gram persen. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non eksklusif, rata-rata kadar HB ibu adalah 10,421 gram persen dengan standar deviasi 1,471 gram persen. Hasil uji T dapat dilihat pada tabel bawah. SPSS akan menampilkan dua uji T, yaitu uji T dengan asumsi varian kedua kelompok sama, yaitu equal variances assumed, dan uji T dengan asumsi varian kedua kelompok tidak sama. Untuk memilih uji mana yang kita pakai dapat dilihat uji kesamaan varian melalui uji Lipens. Lihat nilai P Lipens test. Nilai P kurang dari alfa atau 0,05 maka varian berbeda, dan bila nilai P lebih besar daripada alfa maka varian sama, dengan bila nilai P lebih besar daripada alfa maka varian itu sama. Pada uji Lipens di atas menghasilkan nilai P sama dengan 0,790, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% tidak ada perbedaan varian, atau varian kedua kelompok itu sama. Selanjutnya dicari P value uji T pada bagian varian yang sama. Di kolom SIG 2 yaitu sebesar P sama dengan 0,717, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB ibu antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui non eksklusif. Nah, dari hasil tersebut rata-rata kadar HB ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,277 gram persen dengan standar deviasi 1,322 gram persen. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non eksklusif rata-rata kadar HB-nya adalah 10,421 gram persen dengan standar deviasi 1,421 gram persen. Hasil uji statistik didapatkan nilai P. Dari hasil uji statistik didapatkan nilai P yaitu 0,717. Berarti pada alfa 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB ibu antara HB ibu yang menyusui secara eksklusif dengan non eksklusif. Uji analisis data selanjutnya yaitu T dependent. Kita pertama-tama pergi ke menu Analyze, kemudian ke Comprehensive. Sini
ini kita klik Create Sample T-Test. Kemudian kita klik HB1 dan HB2. Kita pindah ke kanan, lalu klik OK. Pada tabel pertama, terlihat statistik deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi kadar HB antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Rata-rata kadar HB pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram persen dengan standar deviasi 1,38 gram persen. Pada pengukuran kedua, didapat rata-rata kadar HB adalah 10,860 gram persen dengan standar deviasi 1,05 gram persen. Uji T berpasangan dilaporkan pada tabel kedua. Terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dan standar deviasi 0,982. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan menghasilkan nilai P yang didapat. Perbedaan ini diuji dengan uji T berpasangan yang menghasilkan nilai P yang dapat dilihat pada kolom C. Pada contoh di atas didapatkan nilai P 0,001, maka dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara kadar HB pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Dari hasil tersebut, rata-rata kadar HB pada pengukuran pertama adalah 10,346 gram persen dengan standar deviasi 1,38 gram persen. Pada pengukuran kedua, didapat rata-rata kadar HB adalah 10,860 gram persen dengan standar deviasi 1,05 gram persen. Terlihat nilai min perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua adalah 0,514 dengan standar deviasi 0,982. Hasil uji statistik didapatkan nilai 0,001, maka didapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara kadar HB pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Nah, sekian tutorial analisis data menggunakan uji T dependen dan uji T independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.